handphone, laptop, kena najis. Cuci, masukkan mesin cuci, rusak. Baik. Imam Nawawi menjelaskan dalam majmu'nya bahwasanya ini bicara dengan mazhab Syafi'i dulu supaya kita punya wawasan. Dan setelah itu kita bisa menyikapi perbedaan ulama dengan ilmu. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan sok-sokan beragama, tapi ada sandaran ilmu dan untuk sebuah solusi. Beragama tidak perlu sok merasa lebih tahu, sok ini. Oh tidak. Sesuai dengan kebutuhan. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang namanya najis tidak akan tersucikan kecuali dengan air yang disiramkan. Dan Imam Nawawi sendiri menjelaskan bahasanya seperti itu. Lalu beliau menukil, kecuali menurut sebagian imam. Beliau menukil termasuk imam mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Dan kalau kita kembali ke sana, jadi ada pendapat, selain daripada mazhab kita Imam Syafi'i, dan selain daripada mazhab Imam Ahmad, ada termasuk dalam mazhab Imam Abu Hanifah disebutkan juga sesuatu yang as-sokil. Sokil itu yang gilap, mengkilat. Seperti batu hitam mengkilat, kaca, termasuk layar-layar televisi, handphone, dan sebagainya. Itu jika terkena najis, setelah dihilangkan ainun najasahnya tentunya. Bukan ada empuk ayam, kemudian masih ada empuknya begitu, lalu diusapnya. Selagi sudah tidak tampak bentuk najisnya, berarti kan tinggal hukumnya saja. Maka cara mensucikannya adalah dengan mengusap dengan air. Jadi bukan diguyur. Sekedar ada bebasahan di tangan Anda usapkan di situ. Atau bebasahan yang Anda letakkan di selain tangan Anda, lalu Anda sap ulap. Jadi bukan air yang sampai ngerembes. Bisa jadi sesuatu yang basah. Semacam kain, yang penting terjadi pengusapan. Sesuatu yang basah, seandainya kalau ditempelkan tidak akan ngerembes ke dalam airnya, lalu merusak alat tersebut. Diusap begitu, sudah selesai. Al-mashu. Jadi ada bebasahannya. Beda antara al-mashu dengan al-ghuslu. Kalau ghuslu ada genangannya. Kalau al-mashu mengusap, bebasahan saja cukup. Dan bebasahan bisa di tangan, di selain tangan, asalkan bendanya suci. Termasuk di kain yang dibasahi dan dia suci. Dilap saja begitu. Itu sudah suci. Nah ini adalah wawasan yang perlu kita hadirkan. Tapi tetap lebih bijak jika ternyata Anda berpegang dengan mazhab Syafi'i misalnya. Kan najis itu kan hanya untuk dalam pembahasan sholat. Pertanyaannya adalah gini, ngapain juga Anda sholat ngalungin laptop? Kan gitu ya, laptopnya taruh kan. Sudah Anda bersihkan, sucikan dengan cara mazhab Malik misalnya, mazhab Hanafi yang tadi kami sebutkan. Biarpun sudah disucikan, Anda tetap menjaga. Contoh handphone. Ya selagi Anda pernah merasa handphone Anda pernah terkena najis. Kemudian Anda sucikan dengan cara ini, sudah benar, sudah suci beneran. Selagi masih ada di rumah, nggak usah dikantongin deh, diletakkan, keluar dari khilaf. Biar tidak ditegur mazhab Syafi'i. Tapi kalau di perjalanan, HP taruh di luar, barangkali malah hilang. Anda boleh sakui. Jadi, supaya Anda memilih, supaya tidak kesan Anda main-main mazhab. Jika masih Anda di rumah, saya akan letakkan handphone saya. Dan juga biar lebih khusyuk. Kenapa? Karena handphone saya telah saya sucikan, tapi tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ini biar tambah ilmunya juga, biar ingat terus mazhab Syafi'i tidak mengatakan itu sudah disucikan. Kalau di tengah jalan, mungkin karena tidak mungkin saya meletakkan handphone saya nanti tambah hilang. Atau kalau mungkin taruh tas, letakkan di tas, aman, ikut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian di saat memang mendesak harus saya kantongin. Kalau laptop nggak mungkin dikantongin kan. Televisi saya kena najis, ya biarin. Memang kenapa? Kamu sholat di atas televisi kan nggak juga. Nah, kurang lebih seperti itu artinya. Biarpun suatu ketika kami hadirkan madhab, ini bukan untuk main-main, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk sombong-sombongan. Tapi untuk sebuah solusi. Selagi Anda masih berpegang dengan madhab Imam Syafi'i, pegang madhab Imam Syafi'i. Kalau ternyata itu memberatkan bagi Anda, kemudahan ambil madhab lain, dan itu selesai, percaya. Selagi itu adalah dikatakan oleh para ulama, dan itu madhab, ada madhab yang dianggap
ikuti dan Anda tidak akan salah. Anda tidak salah setelah itu. Anda ngikuti ulama. Ya, jadi madhab-madhab itu bukan untuk sok-sokan. Sebab kami ingat guru mulia kami, Dr. Ali Toharayan, waktu itu dulu mengatakan bahwa ilmu perbandingan madhab itu adalah ilmu sombong. Nah ini, jadi kalau diingatkan sok, nggak mau disalahin, fihi khilaf, ada khilaf. Lah kalau itu nggak buat itu. Kami bukan dalam irama itu, tapi kami irama memberi solusi, bukan sok-sokan. Disalahkan, kan ada pendapat, fihi khilaf. Nah ini kan ilmu sombong, ilmu perbandingan madhab. Orang kalau ngerti 4 madhab itu biasanya susah disalahkan, sombong, beralasan. Tinggal kan salah, ya dalam madhab Syafi'i, ini memang tidak. Kata Imam Nawawi dengan jelas. Tapi Imam Nawawi nukil juga dari Malikiyah, Hanafiyah, setelah kita cek juga di madhab Hanafi ada. Bahwasanya bisa dengan mengusap. Selesai. Tanpa harus sok-sokan. Mohon maaf, ya oleh sok kayak, wah ini, itu nyala-nyalain, nggak usah pakai. Kalau ada madhab Syafi'i mengatakan itu salah, benar madhab Syafi'i. Memang tidak suci dalam madhab Syafi'i. Nggak usah tersinggung bisa disalahkan. Itu najis loh ya? Iya, najis. Dalam madhab Imam Syafi'i. Nggak usah berpuja. Kalau Anda ngikuti madhab Malik, selesai. Atau madhab Abu Hanifah lah jelasnya. Nah, seperti itu. Jadi ada pendapat lain. Nah, ini adalah ilmu. Seperti ini bukan untuk sok-sokan, akan tapi agar kita ini punya solusi atas permasalahan-permasalahan fikih. Wallahu a'lam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.